Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Malam ini Opa kedatangan tamu yang super sibuk sekali mencari jadwal beliau sangat susah sekali karena sibuk kerja Pak ya. Jadi adalah Bapak Heru Apit, anggota DPRD Kabupaten Lima Kota dari fraksi Gerindra. Malam ini Opa didampingi oleh tokoh masyarakat Selamak yang sudah cukup terkenal, bukannya di Selamak tapi juga di Kabupaten Lima Kota ya, Sumatera Barat ya. Siapa yang nggak kenal Pak Budi Fabriani ya, mantan wali nagari kecamatan wali nagari Selamak, kecamatan Barat. Pak Heru, terima kasih kedatangannya, hanya kita bisa bertemu pada malam hari ini. Dari Seliki Pak ya? Seliki, Pandang Gadang, Barat itu arah ke Kota Tinggi ya? Wah, di Kampung Malaka. Wah, iya, kita Pak, udah pernah ke Kampung Malaka? Sering kan? Luar biasa. Wah, hebat. Bisa mengenai Kota Besar. Kota Besar ya, Malaka ya. Sudah dapat kabar dulu Pak Khairul sebelum jadi anggota DPRD pernah menjadi wali negari ya? Pernah. Dan katanya cukup bagaimana gitu ya? Gimana, ada apa Pak boleh ketahui tentang beliau menjadi wali negari? Mungkin kita Pak Budi dulu deh. Ya. Jadi kebetulan kita memang dalam wali negari itu Pak. Dan beliau banyak mas. Ya. Cuman sayang, nggak jadi anggota dewan, kurang apa ke negara ini. Kita bisa proyek nanti begini. Itu luar biasa. Mungkin banyak terobosan yang tanya nanti ya. Iya. Kita akan mencetak. Jadi Pak Khairul jadi anggota dewan sudah berapa periode? Satu periode. Jadi selama berarti dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ya. Setelah itu jadi DPR. Iya kan. 2004-2009 mencalonkan lagi pencalonan terpilih. Kemudian lagi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 itu Pak Khairul sering keluar daerah ya. Apa namanya Pak? Studi banding ya, kayak masing-masing kota ya, seluruh Indonesia. Berapa persen daerah Indonesia yang pernah Pak Khairul kunjungi? Ya, persennya juga. Ada 1% ya? Sekitar 15%. 15% dari 5 wilayah Indonesia. Iya. Ya 15% itu bisa nggak Pak Khairul bandingkan dengan daerah kita? Dengan Kabupaten Lima Kota. Gimana kira-kira? Ya. Terima kasih Pak Budi. Ini selesai. Ya, karena kita santai-santai ya Pak. Yang sangat menarik itu adalah Lombok. Karena Lombok tersebut berhasil mengembangkan potensi wisatanya dan juga sekaligus mampu meningkatkan ekonomi terutama dari sektor pariwisata. Jadi ternyata Lombok itu mempunyai satu kiat yang mungkin perlu kita teladani atau kita contoh. Di mana masyarakat di sana itu tidak alergi dengan tamu-tamu yang datang dari luar. Cuma mereka itu sudah melokalisir ini kawasan-kawasan untuk wisata mancanegara. Ini kawasan wisata religi, ini kawasan wisata budaya. Jadi ketika orang luar negeri datang ke kawasan religi yang mengikuti aktivitas tata berpakaian, kesopanan, bagaimana dia harus mengikuti mereka. Dan juga ketika dia sudah masuk ke kawasan itu yang mungkin sudah wisata internasional, kalau kita juga tidak mengikuti, memang sudah disediakan di tempat bebas ya. Jadi ini yang menarik. Sementara tidak mempunyai kawasan-kawasan seperti itu.
sehingga pengembangan wisata di Sumatera Barat selalu terhambat persoalan adat atau budaya. Kita tidak pernah mempersiapkan satu kawasan khusus untuk wisata dari negara. Jadi ini yang Lombok itu mampu berkembang dari sektor wisatanya karena mereka memang sudah membuat kawasan khusus. Gitu. Kita ini kan punya kawasan wisata. Lombok mungkin kawasannya lain dan kalau kita lihat kita juga kira awalnya ya masyarakat kita tidak memberikan respect yang begitu terhadap mobil kota saja. Kontribusi DPRD lah. Kalau yang kan itu belum kota, untuk kawasan yang kasih lama aja nggak kelihatan. Nah, kira-kira dari legislatif memandang seperti apa, kira-kira apa kendalanya, kan sudah sering studi banding ya Pak ya. Nah, tapi dampak studi bandingnya ini belum kelihatan ini. Apakah studi banding itu dilaporkan ke eksekutif atau cukup didiam aja oleh anggota dewan? Nah, ini satu pertanyaan yang sangat menarik. Ya bagus sih. Memang ini kan satu yang menjadi problem bagi kami dari DPRD ketika kami berkunjung ke suatu daerah, seperti contoh ke tempat wisata. Mestinya ya, dinas pariwisata kabupaten itu mendampingi. Jadi ketika kita mencoba melihat satu hal yang menarik untuk kita kembangkan di lima kota, ya, nanti pulang ke sana kita ciptakan. Mereka belum langsung merespon. Oh iya nanti kami kesana dulu. Jadi seharusnya berbarengan antara eksekutif dengan legislatif. Ketika legislatif berkunjung, ya mesti ada yang mendampingi dari pihak atau dinas yang terkait supaya sinkron. Ini kan enggak seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita menyampaikan bagaimana kiat orang Lombok dalam mengembangkan pariwisata, terus kita sampaikan dalam rapat kita. Mereka tidak secara cepat, kan tidak ada tindakan. Malah mereka menunggu, mereka berkunjung dulu. Ya kapan mau disitu? Kapan mau kita jadikan program? Artinya memang kita belum siap untuk kita butuh pemimpin yang mampu untuk mengelola. Itu kuncinya sekarang. Pertanyaan Opa, Pak Khairul. Sebelum berangkat Opa nggak ditawarkan dulu kepada Pak eksekutif, Pak Dinas. Iya kita berangkat rame-rame. Ya. Kita sudah tawar, tapi mereka alasan anggaran. 50 kota ini kan permasalahan di anggaran. Kami nggak punya anggaran, Pak. Anggaran kami nggak ada, jadi kami nggak bisa berangkat. Gimana Pak Kabudi, bagaimana Pak Kabudi? Ini mungkin kalau kita lihat dari proses perencanaan, nah kan ada menimbulkan LKP daerah. Nah, persoalannya LPJM itu adalah kontrak politik antara eksekutif dan legislatif, antara kepala daerah dengan. Nah, apakah yang akan menyusun gagasan-gagasan yang didapatkan dari kunjungan kerja itu masukkan ke dalam LPJ. Nah, dan bagaimana eksekusi LPJ 5 tahun atau periode yang kemarin ini kan terakhir 2024 ini. Nah, kira-kira seperti Yang pertama, kita berharap kepada kepala daerah. Ini kan awal dia dilantik, dia menyusun LPJ. Malah saya sudah sampaikan 100 hari kerja kepala daerah itu mesti menyusun RPJM. RPJM yang ada sekarang itu kebanyakan copy paste. Jadi untuk menyusun RPJM ini mesti kita mempunyai waktu yang cukup dan anggaran yang harus kita sediakan. Karena kita juga harus mendaftarkan beberapa tokoh baik dari rantau, kemudian di daerah, kemudian orang akademisi. Jadi kita
seperti contoh masalah pertanian lah, ya kan? Atau pariwisata kan, kita tadi saya pariwisata. Bagaimana idealnya pengembangan pariwisata di Papua? Nah, kita mempunyai banyak destinasi. Tapi kenapa destinasi ini belum kita kelola dengan baik? Maksudnya kan harus melibatkan banyak pihak agar ya pekerjaan kita itu tuntas. Nah, dulu deh, Pak Budi, maaf. Saya ke orang swasta nih, nggak tahu apa RPJ. RPJ itu apa sih Pak? Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jadi yang ada itu berarti 40 berapa ya? Itu 40 sekian, itu sama ya rencana ya? Rencana Pembangunan Jangka Menengah itu 45 apa tuh? Itu Indonesia Emas ya kan, jangka panjang. Itu ya dari Pak Bupati sekarang, ya, termasuk RPJM. Pertanyaan saya Pak, pertanyaan apa ya Pak? 45 itu untuk 50 tahun ini, 5 tahun. Program unggulannya program unggulannya Pak Bupati 45 buah dalam 5 tahun itu gimana ya? Kebanyakan, kekurangan atau gimana tuh Pak Kairo? Harusnya kebanyakan. Untuk apa banyak-banyak? Kalau enggak tuntas, kita biar sedikit tapi tuntas. Ya. Karena untuk menyusun program itu kan kita juga membutuhkan anggaran yang tersebut. Ya. Jadi anggaran kita itu banyak habisnya, banyak habis itu hanya program itu menyusun program. Tapi untuk masuk ke sini Pak Budi, saya mau tanya sama Pak Budi ini. RPJN itu harus mendapat persetujuan dari anggota DPRD dulu nggak sebelum eksekutif? Apa nggak ada pertanyaan dari anggota DPRD? Ini Pak nggak kebanyakan gini, 5 aja cukup lah ya. Setiap tahun, pokoknya tahun pertama bikin pasar segama selesai atau multi year gitu ya. Tahun kedua pindahkan ke Wali Negari atau kan satunya cukup ya Pak ya. Tapi berbekas gimana menurut Pak Budi itu? Begini ya Pak. Kalau ini betul bahasanya bisa dinyatakan. Iya, bagus tuh Pak. Jadi secara teknis RPJM itu kan istilah kerjakan apa yang Anda rencanakan, kemudian rencanakan apa yang Anda kerjakan. Iya, kan begitu rumus berencana. Nah, tapi kenyataan banyak yang rencana ini tidak dikerjakan. Yang kedua, perencanaan awal itu harusnya kan berbasis data, berbasis profil yang cukup objektif. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ternyata RPJMD masih banyak yang pasti. Nah ini yang menjadi PR ke depan. Mungkin kalau bicara masalah lampau, terlalu banyak yang tidak direvisi. Oke Pak Budi, tadi kan copy paste. Kata Pak Budi tadi RPJM ini harus dapat pengesahan dari persetujuan dari DPRD. Kenapa nggak dikritisi oleh DPRD ini Pak Kairo? Ini copy paste ini, kenapa banyak sekali ini? Sebelum Pak Kairo menjawab ini, saya melihat seperti ini Pak. Pertama, di DPRD itu mungkin kekurangan ini yang pertama. Jadi lembaga legislatif ini kekurangan tenaga ahli yang betul-betul bisa mengkritisi sebuah perencanaan. Nah, teman-teman ini kan intinya dia pejabat publik, pejabat politis. Ini secara politis kawan-kawan di legislatif bisa memahami modul perencanaannya. Tapi secara teknis ini yang barangkali perlu dibantu oleh tenaga-tenaga ahli. Nah, ini yang saya pikir sebenarnya negara kan sudah menyiapkan perangkatnya itu. Nah, tinggal DPRD mungkin merekrut betul-betul orang yang ahli tentang berbagai hal termasuk perencanaan itu. Nah, yang kita lihat di DPRD sekarang. Jadi sekarang di DPRD itu nggak ada tenaga ahli Pak. Tapi kita sudah mengalokasikan anggaran itu, cuma tidak dieksekusi.
Oh, sudah ada permintaan dari DPRD supaya ya Mas tenaga ahli komisi itu atau setiap komisi itu difasilitasi dengan DPR. Tapi kan tidak begitu. Dan lagi di DPRD itu mempunyai satu sistem kolektif. Jadi ketika Gerindra ya bersuara agar tenaga ahli itu disediakan, yang lain entah motor, ya nggak bisa juga. Seperti contoh ketika terjadi di semua harmonisasi antara bupati dengan kepala daerah, kita mencoba dari kita menyuarakan kalau DPRD gunakan hak interpelasi agar masalah disharmonisasi antara bupati dengan wakil bupati ini bisa diselesaikan supaya rakyat dan daerah terurus secara baik dengan bersama-sama. Tapi yang lain tidak. Jadi saya pun juga sebagai anggota DPRD juga kenal kalau di lembaga itu bagaimana untuk mendapatkan dukungan dari kawan-kawan itu sangat susah karena banyak dari kawan-kawan itu yang main aman lah gitu. Jadi kalau itu benar Pak Budi ya, kan dulu kan ada istilah today, ya apa ada 4 apa datang, duduk, dengar, dia dengar, D5 ya, masih kurang dong sampai sekarang. Gimana tuh Pak Budi? Kalau ini kan, ya, mungkin seperti yang disampaikan tadi Pak ya, jadi legislatif itu kan, menarikkannya itu kan pejabat politis. Iya. Jadi memang harus ada tenaga teknis ketika Pemda mengajukan rancangan peraturan. Tapi satu lagi yang perlu saya kritisi teman-teman dari legislatif ini adalah ketika ada rancangan perda itu disampaikan, tidak menyediakan secara lebih luas partisipasi publik dalam penyusunan ini. Sebagai contoh misalnya, kemarin ini kan ada Pemda mengajukan rancangan tentang perda tentang pendapatan asli daerah, termasuk penyusunan segala macam, termasuk adanya kenaikan pajak daerah. Nah, ini belum pernah publik diajak untuk membahas ini. Iya. Nah, jangan-jangan ini kita di IKK ini belum menikmati fasilitas ibu kota kabupaten, tiba-tiba PBB-nya naik. Nah ini saya dengan beberapa teman-teman di DPRD saya sudah diskusikan, tapi secara informal ya. Tapi belum ada tanggapan apakah ini dibuka. Nah, Opa kan tinggal di IKK ini. Nah, tiba-tiba saja nanti PBB Opa naik tahun depan gimana? Tanpa ada apa tahu. Kita pernah di IKK apa enggak saya? Nah, itu secara ibu kota kabupaten kita belum mendapatkan fasilitas IKK. Tapi tiba-tiba pajak kita naik. Ini kan padahal prinsipnya pajak. Kita kembali ke laptop lagi. Jadi perlu saya luruskan ya mengenai kondisi DPRD. Ya, memang DPRD 50 kota sangat kita sayangkan. Rapat, ya seperti contoh paripurna. Belum pernah paripurna itu yang tepat waktu. Umpama paripurna diagendakan jam 10. Karena paripurna itu harus anggota DPRD itu forumnya harus forum lebih daripada semalam yang hadir. Jadi jam 10 itu baru datang berapa orang? Datang 5, kemudian dibuka ditunda sampai jam 2, jam 11. Jam 11 pun juga masih belum forum. Oke, sejauh apa nih peranan partai yang sebagai anggota dari kepanjangan dari partai? Saya kebetulan ketua partai Gerindra. Saya mempunyai absensi. Ya. Jadi absen ini setiap rapat paripurna itu harus ada tanda tangan di absen itu diisi. Dan absen ini saya kirim ke DPC. Jadi hanya Gerindra yang mempunyai. Kalau yang lain partai yang lain? Saya tidak tahu ya.
Gimana tuh Pak kalau ini tuh? Ya, mungkin kita berharap kalau teman-teman yang terpilih oleh berikut ini ya Pak, mudah-mudahan bisa melakukan lompatan-lompatan Yang lebih baik. Karena kita lihat ada beberapa anak muda yang cukup progresif lah yang terpilih ya, ada mungkin yang bisa memberikan warna baru. Nah, karena ini menyangkut juga keputusan publik untuk masa-masa. Nah, mungkin itu yang Pak Budi, masalah kan apa sambil apa? Ini dulu kita. Jadi kita kembali lagi ke laptop nih Pak Khairul, Pak Budi. Tadi kan tahu tergantung tadi itu. Pak Khairul sering dari 15% keluar kota, membandingkan dengan daerah lain dengan daerah kita ini. Kenapa ya mereka tuh maju daripada kita Pak? Mereka banyak pintar, kita juga banyak pintar juga Pak Khairul. Apa nih Pak? Orang Sumatera Barat ini sebenarnya lebih pintarnya dibandingkan orang dari daerah lain. Tapi kenapa daerah lain jauh lebih maju, ya? Baik dalam segala hal, terus contoh pembangunannya mereka lebih baik, gitu. Ekonomi masyarakatnya juga lebih bagus. Jadi begini, saya juga sudah mencari apa kira-kira yang menjadi. Kemarin saya menjalani. Ada istilah, ya, kurang awak kok didulukan ini menyepak, ya kan? Diletaknya di belakangnya menculik, kemudian dibawa jalan seiring yang Menden. Jadi ikut adalah sifat-sifat panitia, nah kan? Kenapa? Kok kurang awak ketularan? Saya teringat di setiap hari raya haji orang kita selalu memotong sapi. Sapi itu kan kalau di agama Hindu, ya, adalah makhluk yang sakral yang mereka sembah. Kira-kira bagaimana perasaan ketika setiap hari raya haji kita memotong sapi dan kita bagi-bagikan dagingnya, kemudian dimasak, ada yang dijadikan sate, dimakan rame-rame. Terus apakah bukan karena kita disumpah orang Hindu ini sehingga orang di kita ini kok mempunyai sifat seperti itu? Sulit ya. Dan juga apakah 50 kota ini karena terlalu kebanyakan rajo? Ya kan, ada Alis Marajo, Asal Baru Dato Rajo, Deni Asra Dato Rajo Simarajo, ada Windy Dato Marajo, ada Zulfikri Dato Rajo Suaro. Jadi ketika rajo ini banyak, ya siapa yang mau memimpin? Jadi diserahkan kepada Alis Marajo, Dato Rajo. Kadang-kadang saya tidak mau dipimpin, saya sama-sama rajo katanya kan. Sampai jalani gitu kan. Setuju nggak dengan ide dengan apa yang Pak Khairul tadi? Jadi di satu sisi memang ada kelemahan seperti itu. Tapi di sisi lain memimpin Sumatera Barat dan Jakarta khususnya memang perlu seni yang luar biasa. Karena di kita itu kan masyarakat itu serendah sekecil apapun dia berajo ke dirinya. Kok jadi anda nak bertanya kok kaya anda tak jam. Nah ini perlu seni. Nah ketika seorang yang lolos dari pemimpinan itu dia akan berhasil ketika dari itulah ujian. Itu makanya pemimpin di Sumatera Barat itu lebih kalau dia keluar lebih cepat ya hebat. Nah kembali ke masalah ekonomi. Satu hal yang kita tidak kelola kekuatan kaum. Kenapa kaum ini yang menjadi potensi luar biasa itu tidak kita angkat?
dalam pengembangan ekonomi. Ya. Program-program pencegahan kemiskinan harus berbasis kaum. Kalau tidak berbasis kaum, maka dia akan hanya sebentar saja. Habis program habis. Misalnya seperti ini, Opa punya lahan bulan ini ya, ada 3 hektar misalnya. Kalau Opa kelola dengan mendirikan badan usaha milik kaum, ini akan jadi luar biasa. Sekali seminggu misalnya anggota kaum bergotong royong di lahan ini. Tenaganya yang gotong royong itu dinilai dengan saham nanti. Nah, setiap tahun ada bagi hasil perkakanya berapa, persentase untuk kesehatannya berapa, persentase untuk dana pendidikannya berapa, persentase untuk ini mama yang mengelola kaum berapa. Nah, ini tidak pernah kita coba. Kenapa ini? Saya berharap ini menjadi model. Nah, dulu saya pernah mencoba ketika di Wali Negari menggagas itu, tapi waktu itu kan dana desa ini belum ada. Kita hanya punya dana negari 100 jutaan habis untuk operasional. Paling 5 juta per jorong untuk dana kematian. Nah, kita berharap sebetulnya dengan dana desa ini akan muncul Singapura baru di Sumatera Barat, atau desa-desa di Indonesia ini akan bertumbuh. Nah, ini yang sebetulnya kita harapkan dengan dana desa. Nah, kembali ke masalah tadi, kita coba satu kaum kita jadikan proyek. Saya mungkin dalam kesempatan forum ini menantang kaum yang mampu itu kita siapkan tim. Kita siapkan. Ya, saya mau sangat benar. Saya pun juga pernah mendiskusikan di berbagai tempat. Karena saya juga tidak habis pikir, kenapa kok terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat luar biasa atau yang sangat signifikan antara kita berbumi dengan non berbumi. Ya, padahal kita baru saja lahir ke muka bumi ini sudah jelas nih warisan yang nanti menunggu dari orang tua. Ya. Sementara kawan-kawan kita yang datang dari luar, apa yang mau? Tapi lihat ekonomi mereka hari ini, ngapain? Dan saya juga sempat mengkritisi masalah hak tentang pengelolaan waris yang diatur sesuai dengan adat istiadat kita orang Minang. Karena orang Minang ini kan menganut sistem materialisme, materialinial. Jadi, tapi warisan ini jatuhnya ke perempuan. Contoh sini ada gambar bagaimana kalau umpamanya warisan ini berupa sawah hanya 1 hektar. Bapak punya warisan dari kaum punya 1 hektar sawah, anak perempuan 4. Lalu bagaimana cara mengelola? Mau dikelola secara bergiliran, ya kalau umpamanya 2 kali setahun, nanti 2 tahun sekali baru kebagian. Nah, kalau seandainya setahun sekali sawah ini bisa digarap, tapi 4 tahun. Malah ada juga yang memilih cara kita bagi 4. Jadi ketika anak ini sudah merasa memiliki dengan hanya 1/4 hektar itu, dia sudah merasa pikirannya sudah macam-macam, nggak cukup. Nah, saya jual aja kan, karena rasa memiliki sudah ada, itu sudah punya saya. Nah, saya tidak dengan 1/2 hektar ini, 1/4 hektar ini nggak cukup. Saya pilih pergi merantau, saya jual aja punya saya. Ketika ini ditawarkan, ya, disampaikan kepada keluarga yang lain, saya jual, nanti dilarang. Oh ini nggak bisa. Akhirnya ribut. Jadi salah satu yang sangat berpotensi untuk menimbulkan pertengkaran di tengah-tengah kaum itu, ya karena sistem itu tadi menawarkan. Ya, dalam diskusi saya di beberapa tempat itu saya menawarkan begini, bagaimana kalau hak dalam mengelola waris ini diberikan kepada anak? Kalau pas itu laki atau perempuan. Tapi dengan catatan warisan ini tidak boleh dijual.